Hai, selamat datang kembali pada acara seri Pola Hidup Sehat. Pada hari ini kita akan membahas mengenai peran daripada matahari demi kesehatan kita, khususnya pengobatan secara alamiah. Semua unsur kehidupan di bumi bergantung kepada tenaga matahari, termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Sinar matahari diperlukan untuk fotosintesis. Kalau kita lihat di belakang kita, semua tumbuhan hijau itu sangat membutuhkan matahari untuk terjadinya fotosintesis. Matahari juga dapat membantu mengubah zat arang atau yang disebut karbon dioksida menjadi oksigen untuk pernafasan setiap makhluk hidup. Dia juga berfungsi matahari mengubah air dan mineral anorganik menjadi zat-zat organik, vitamin, protein, karbohidrat, dan lemak. Dengan kata lain, kehidupan akan berhenti tanpa adanya sinar matahari. Kita akan membahas mengenai apa peran Alkitab dalam memberitahukan mengenai matahari. Dalam cerita Alkitab, kita juga dapat melihat kenapa Tuhan membuat sinar terang itu terlebih dahulu dari hari yang pertama dalam penciptaan. Karena Tuhan tahu itu adalah unsur terpenting dari seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini. Mari kita sama-sama membuka dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Kemudian ayat yang ke-11 pasal yang sama, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Dan kalau kita baca selanjutnya, pada hari yang kelima, Tuhan baru menciptakan binatang yang berada di laut ataupun yang berada di udara. Kemudian pada hari yang keenam, Tuhan menciptakan seluruh binatang yang berada di darat beserta dengan manusia, makhluk ciptaan yang terindah. Untuk itulah Tuhan tahu, karena Tuhan adalah pencipta kita, bahwa terang itu adalah yang terpenting untuk seluruh unsur di dalam kehidupan. Raja Daud juga mengatakan dalam Mazmur pasal 84 ayat yang kedua, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Wah, Tuhan adalah matahari kita. Artinya kita juga tidak bisa hidup tanpa berada dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan sama seperti matahari sebagai sumber dari kehidupan kita. Untuk itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam unsur matahari ada proses kesembuhan. Dan kita harus menggunakannya dalam kehidupan kita setiap hari dalam memperoleh kesehatan yang baik. Tetapi ada juga bahaya daripada sinar matahari. Karena saat ini dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi kita akan pelajari matahari mana yang baik dan matahari di jam berapakah yang terbaik untuk tubuh, ataupun apa peran matahari di dalam kesehatan di dalam tubuh kita. Yang pertama, matahari dapat membantu menghasilkan vitamin D. Sejumlah kolesterol yang dideposit di bawah kulit kita, sewaktu terkena sinar gelombang matahari ultraviolet akan mengadakan filtrasi melalui kulit, maka dideposito kolesterol ini dan diubah menjadi vitamin D. Itulah manfaat yang pertama. Matahari membantu dalam tubuh kita pembentukan vitamin D. Sedangkan fungsi peran matahari yang kedua adalah mengurangi kadar gula di dalam darah. Sinar matahari bertindak sebagai insulin secara natural, di mana dapat melakukan penyerapan gula oleh sel-sel tubuh dipercepat. Jadi, tubuh dirangsang untuk mengubah gula darah, yaitu glukosa, menjadi bentuk gula yang di-store dalam hati ataupun di dalam otot dalam bentuk glikogen. Sehingga apabila kita sering terpapar sinar matahari, kadar gula dalam darah kita akan menurun. Yang ketiga, peran dari matahari adalah dapat membunuh bakteri.
Sinar matahari mempunyai kemampuan untuk membasmi kuman seperti bakteri, virus, bahkan jamur. Hasil penelitian preventive medicine mengatakan bahwa sinar matahari dapat menekan pertumbuhan abnormal dari berbagai kanker termasuk leukemia, limfoma, kanker payudara, bahkan kanker usus besar. Untuk itu adalah merupakan suatu kebiasaan yang baik apabila kita sering membuka lebar jendela di rumah Anda. Karena dengan masuknya sinar matahari ke dalam kamar-kamar kita, baik ruang tidur, ruang tamu, ataupun ruang bermain anak-anak, maka sinar matahari itu akan memusnahkan kuman-kuman yang berada di tempat tidur kita, di horden, ataupun berada di karpet di antara perabotan-perabotan rumah tangga kita. Untuk itu, pastikanlah kita mempunyai suatu kebiasaan yang baik membuka seluruh jendela di rumah kita baik di pagi hari ataupun di sore hari. Dan pastikan apabila kita membangun rumah, cukup ventilasi yang menerangi untuk di ruangan di sekitar di mana kita berada, khususnya di tempat kita tidur. Peran yang keempat adalah matahari dapat menolong, membangun, dan memperbaiki tulang-tulang di dalam tubuh kita. Dengan meningginya kadar vitamin D dalam tubuh Anda akibat penyinaran daripada matahari, maka akan lebih banyak kalsium yang dapat diserap di dalam tubuh. Ini akan menolong membangun dan memperbaiki tulang dan mencegah penyakit di dalam persendian. Untuk itu, kita pastikan apabila anak-anak kita dalam pertumbuhan, ajak dia berolahraga di pagi hari. Karena dengan begitu, pertumbuhannya akan meningkat secara alamiah dibandingkan dengan menganjurkan dia meminum susu. Karena susu saat ini sangat banyak problem penyakit yang dapat ditimbulkan khususnya susu dari hewani seperti sapi dan lain-lainnya. Peran yang kelima, matahari dapat menambah fungsi sel-sel kekebalan di dalam tubuh kita. Penyinaran dari sinar matahari dapat meningkatkan limfosit, gamma globulin, dan pengaruh terhadap kenaikan sel-sel kekebalan tubuh lainnya. Ada hasil penelitian bila mana Anda mendapatkan penyinaran mengenai sinar ultraviolet selama 10 menit, sebanyak 1-2 kali per minggu, kemungkinan mendapatkan flu dapat diturunkan sebanyak 30-40%. Atau kuman di udara dalam jarak 2,5 meter apabila terkena sinar ultraviolet dapat dimusnahkan dalam waktu 10 menit. Namun, itu bukan penyinaran yang alami, itu menggunakan sinar ultraviolet yang saya maksudkan di rumah sakit ataupun di salon-salon kecantikan. Itu memerlukan biaya yang sangat mahal. Daripada kita pergi ke salon-salon kecantikan ataupun pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan sinar ultraviolet, ada jauh lebih baik kita pergi keluar rumah. Kita berjemur sebelum jam 9 pagi, karena ultraviolet itu pun didapat dari sinar matahari. Dan itu sangat baik untuk tubuh kita. Kita tidak perlu bayar, karena Tuhan sudah memberikan. Sangat murah bukan? Asalkan kita mau bangun di pagi hari dan pergi keluar untuk dapat sinar matahari tersebut. Yang keenam, matahari juga dapat menaikkan aerobic fitness. Wah, apa itu aerobic fitness? Yaitu adalah sinar matahari dapat menaikkan kapasitas oksigen di dalam darah kita. Ketika sinar matahari menyinari tubuh kita dan dia memasukkan banyak oksigen di dalam jaringan tubuh, dengan demikian lebih banyak oksigen yang dapat diantarkan ke otot-otot saat Anda berolahraga. Untuk itu adalah jauh lebih baik kita berolahraga di luar ruangan, bukan di dalam ruangan seperti saat ini banyak orang fitness di dalam ruangan yang tertutup. Mereka tidak dapat sinar matahari. Padahal kalau mereka berolahraga di luar ruangan, mereka terpapar sinar matahari sehingga lebih banyak oksigen yang dapat dibawa oleh darah ke dalam otot kita. Dan otot kita juga dapat berkembang lebih baik dibandingkan di dalam ruangan yang tertutup. Berikutnya yang ketujuh, peran daripada matahari. Wah, ini cukup menarik. Kenapa? Karena matahari itu mempengaruhi terjadinya produksi serotonin di dalam tubuh kita. Apa itu serotonin dan apa fungsinya? Seperti ini. Seperti tadi saya katakan, apabila kita berolahraga di bawah sinar matahari, maka ada kelenjar pineal di dalam tubuh kita akan dirangsang untuk menghasilkan serotonin. Serotonin apabila dihasilkan dengan banyak, itu akan membantu membuat perasaan bahagia di dalam hati kita. Sehingga itu adalah obat alami yang Tuhan berikan sebenarnya agar kita mempunyai rasa yang selalu gembira dan ceria. Itulah
kebaikan Tuhan. Karena Tuhan ingin kita mempunyai selalu sifat yang gembira dan ceria. Jadi apabila kita sering merasa depresi, sering merasa tertekan, kecewa, jauh lebih baik ambil waktu. Kita pergi di bawah sinar matahari pagi, dan dengan begitu serotonin terbentuk jauh lebih banyak. Dan hari itu kita akan jauh lebih semangat dan ceria untuk melakukan aktivitas kita sepanjang hari. Sebagai peran yang terakhir daripada matahari, yaitu yang ke-8, matahari dapat membantu untuk menghasilkan hormon melatonin di dalam tubuh kita. Hormon melatonin adalah hormon yang biasanya dihasilkan pada malam hari, dan itu diproduksi oleh kelenjar pineal, yaitu kelenjar yang sama yang menghasilkan hormon serotonin untuk membuat tadi hati kita selalu berbahagia. Fungsi daripada melatonin adalah dia dapat membantu fungsi elektrivitas otak di dalam otak kita. Kemudian dia juga dapat membantu fungsi kelenjar tiroid menghasilkan hormon-hormon yang lainnya. Ataupun melatonin dapat membantu kita agar kita dapat tidur dengan nyenyak di malam hari. Wah, sungguh indah bukan? Apabila kita mempunyai kendala susah tidur, hindari penggunaan obat-obat yang membantu kita untuk tidur dengan pulas. Jauh lebih baik kita pergi berolahraga di pagi hari, kena sinar matahari, sehingga hormon melatonin kita meningkat, dan dengan begitu pada malam harinya kita dapat tidur dengan nyenyak secara alami tanpa perlu mengkonsumsi obat yang dapat merusak tubuh kita. Kaisat lain daripada melatonin, dia juga dapat berfungsi sebagai pencegah daripada radikal-radikal bebas yang sangat banyak saat ini. Sehingga dengan begitu dapat membantu tubuh kita mempertahankan terkenanya kanker pada tubuh kita. Kemudian melatonin juga dapat berfungsi sebagai menuruni proses penuaan. Wah, bagi wanita khususnya yang ingin kelihatan jauh lebih muda, gunakanlah manfaat daripada matahari tersebut untuk mengurangi terjadinya proses penuaan, dan kulit kita akan jauh lebih baik. Baiklah, sebagai tips yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah matahari memang baik, tapi juga akan mempunyai efek samping saat ini apabila kita tidak mengetahui jam-jam yang terbaik daripada sinar matahari tersebut. Matahari yang baik adalah matahari pagi sebelum jam 9 pagi, yaitu antara jam 6 sampai jam 9. Sedangkan matahari sore yang terbaik adalah antara jam 4 sampai jam 6. Itulah waktu terbaik kita terpapar dengan sinar matahari. Antara jam 10 sampai jam 3, saat ini sinar matahari sangatlah berbahaya. Bukan menjadi sumber kesehatan, dia bisa menjadi sumber penyakit, khususnya penyakit pada kulit kita. Banyak saat ini orang terkena kanker kulit karena dia terpapar sinar matahari antara jam 9 ke atas sampai jam 3 sore. Untuk itu, bagi kita yang suka beraktivitas di luar, di antara jam-jam yang berbahaya tersebut, pastikan kita menggunakan baju yang lengan panjang, maksud saya, ataupun kita pakai topi. Kalaupun kita tidak mau menggunakan itu, pastikan kita juga keluar dengan menggunakan payung. Tips yang kedua adalah banyak mengkonsumsi buah-buahan yang segar, ataupun sayur-sayuran. Karena dalam sayur-sayuran dan buah-buahan banyak membantu di dalam tubuh kita untuk membentuk kekuatan dalam mencegah terjadinya sel-sel kanker tersebut. Tips yang kedua adalah banyaklah mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang segar. Kenapa? Karena di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran sangat terdapat antioksidan yang tinggi, yang sangat berfungsi untuk tubuh kita. Usahakan kita mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan tersebut dengan cara yang alami. Tentunya cucilah terlebih dahulu, karena saat ini juga banyak terdapat pestisida di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Tapi untuk sayur-sayuran, usahakanlah konsumsi dengan direbus, ataupun juga kalau bisa dimakan dengan cara yang mentah. Karena apabila kita menggorengnya, maka antioksidannya pun juga sudah hilang. Konsumsilah buah-buahan dan sayur-sayuran agar dapat membantu kita selalu tetap tampil lebih fit dan sehat. Untuk itu, demikianlah seminar kesehatan kita dalam seri Pola Hidup Sehat mengenai matahari, dan selalulah percaya kepada Tuhan. Ingat,
seperti Daud katakan bahwa Tuhan Allah adalah matahari dan perisai kita. Tuhan memberkati.